pengobatan Islam atau ulama-ulama yang menyebutkan, atau mungkin ahli-ahli pengobatan, mereka katakan apa? Bahwa obat terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang tinggal di satu negeri adalah apa yang tumbuh di negeri itu. Indonesia ini kan, kita bicara rimpang-rimpang begini ada 30 jenis Bu, Pak. 30 jenis kayak beginian, dengan kandungan yang berbeda semua. Ya, ini kan rimpang namanya. Kalau rempah kan kayak ketumbar, kayu manis dulu, rempah itu. Ya, mereka ini. Modal ini doang. Ya, lagi-lagi kalau nggak ada penyakit, tukar-tukar aja tiap hari. Hari ini jahe pandan, besok jahe kencur, besok jahe serai, besok jahe kunyit, ganti-gantinya terus tuh. Lama-lama ya tanahnya akan benar, karena mereka ini biasanya urusannya juga dengan tanah dalam tubuh manusia itu dilambangkan dengan pencernaan atau lambung kita, itu konsepnya ya. Makanya orang minum beginian ya, tadi rempah-rempah kayak begitu, BAB-nya akan lancar, parunya akan bersih, jantungnya akan itu tanah ya, itu tanah. Jadi Masya Allah ya, saya tuh ya ingat ya, atau mungkin ada satu film di TV lah saya lihat itu, tentang bagaimana di Meksiko itu alpukat itu dijaga oleh tentara di sana, karena menjadi perebutan kartel narkoba di sana, karena harga alpukat dan peredaran uang alpukat itu dari Meksiko ke Amerika itu miliaran dolar alpukat. Ini ya, kalau Anda yang baca atau mungkin lihat data-datanya, kalau ini kan temu mangga ya, beberapa jenis temu-temu kayak begini ini harganya spektakuler Bapak sekalian, per 100 gram itu bisa ratusan ribu. Kayak temu ireng ya, atau temu apalagi, temu giring, macam-macam tuh, mahal, karena emang kandungan mereka tuh spektakuler. Nah, itulah yang dulu ya diambil oleh Belanda. Sayang kita nggak kenalin lagi ya, nggak kenal lagi dengan ini. Makanya saya memang hampir tiap hari saya bikin mereka ini ya, nggak modal. Mungkin saya membayangkan misalkan kayak Ramadan gitu ya, beberapa masjid memang lagi kita mau setting gitu kan, jadi modal katakanlah 1 juta 2 juta aja bisa buat 1 bulan tuh beli beginian. Dan rasanya tetap enak, itu yang bahasa mukosamah tadi, tetap apa ya, menyerupai minuman kekinian ya, bentuknya, rasanya tetap enak di lidah. Kan seru tuh kayak begitu. Itu cara paling mudah memperbaiki tanah tadi ya, rimpang-rimpangan ini. Kemudian apalagi yang kita bisa manfaatkan untuk memperbaiki tubuh kita? Tadi bakteri ya, bakteri. Jadi tubuh kita ini kan jauh lebih banyak bakterinya daripada sel-sel tubuh kita. Bakteri itu ada di mana? Di kulit ada, apalagi dalam tubuh kita ada, apalagi dalam perut kita ada, semua berlimpah ya. Nah, bakteri tadi salah satunya bagaimana cara kita mengasupnya? Kasih dia makanan, atau kalau enggak masukin dia. Contoh kita masukin dia apa? Tadi cuka tadi kan bakteri itu ya, atau minuman atau produk-produk yang bersifat fermentasi atau probiotik ya, itu paling mudah itu. Makanya biasanya saya ya, salah satu resep andalannya saya untuk urusan imunitas itu modalnya cuma 3. Satu madu, satunya habatus sauda, satu lagi probiotik. Jadi air kayak begini nih misalkan ya, Anda masukin ya mungkin secukupnya lah madunya, 1 sendok 2 sendok sesuai takaran Anda. Lalu Anda masukkan di situ cairan probiotik atau fermentasi, boleh cuka, boleh probiotik ya. Anda minum itu dengan habatus sauda. Berapa banyak? 2-3 boleh. Itu Bapak sekalian, ada penelitian yang sebenarnya itu merangsang sistem imun kita, Masya Allah, melesat dengan modal 3 itu aja, madu, air, habatus sauda sama probiotik. BAB semua, apalagi habatus sauda, kita tahu hadis tentang habatus sauda ya, meskipun hadis ini memang tidak yang mutlak seperti itu adanya, tapi kalau saya meyakini dari beberapa pengalaman saya, banyak orang-orang yang terselamatkan kesehatannya ya, hanya dengan ngandalin habatus sauda, dirutinkan minum dalam jumlah atau dosis yang kecil. Karena habatus sauda sifatnya panas ya, maka dia nggak boleh terlalu besar ketika kita mengkonsumsinya jumlahnya.
Ya sama kayak kusul hindi yang zaman Covid kemarin kan naik daun dia. Kusul hindi itu nggak boleh sering-sering dikonsumsi karena terlalu panas dia. Derajat panasnya lebih tinggi daripada habatus sauda. Tapi habatus sauda lebih ringan panasnya daripada itu kusul hindi. Di bawahnya lagi banyak pencur, serai gitu-gitu kan panas tuh. Ya. Makanya resep yang biasa saya bawa itu atau mungkin saya berikan itu kayak tadi ada ibu-ibu datang waktu saya menuju ke sini tadi, ada ibu-ibu di kafe, dia cerita dia minum telang ya, bunga telang. Ya, habis minum naik dia bilang kayak pusing, nyokot di sini dia bilang. Nah itu saya bilang ilmunya kurang dia bilang. Ibu minum telangnya sendirian. Telangnya itu harus ada campurannya. Ya, minimal Anda pakai jahe di telangnya itu. Ya. Karena kalau telangnya sendiri efek hipotensifnya sama efek hipotensi itu efek menurunkan tekanan darah sama efek hipoglikemiknya bekerja, keliengan kita. Jahe itu menjaga kehangatannya dia. Jadi kayak telang itu biasanya campuran saya itu biasanya kalau nggak jahe serai. Yang telang. Telang itu mungkin nggak tahu ya bunga telang ya. Yang kalau dimasukin ke air ungu itu loh. Ya, itu masya Allah itu antioksidan tinggi banget. Kayaknya ada situ. Baik pemirsa YouTube dimanapun berada, sudah kita simak bersama penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar. Marilah kita untuk mengobati sakit atau penyakit yang ada dalam tubuh kita gunakan bahan alami atau rimpang seperti jahe, kunyit, yang lainnya. Intinya menggunakan bahan alami, karena dengan bahan alami itu penyembuhannya lebih natural. Juga marilah kita biasakan mengkonsumsi makanan-makanan yang sekiranya baik untuk tubuh kita, pencernaan kita dan semuanya. Kita kurangi makanan-makanan yang sekiranya mengganggu untuk tubuh. Kemudian dengan tubuh yang sehat, mari kita makin semangat untuk beribadah. Karena saya pernah mendengar dari beliau, percuma kalau tubuh sehat tapi kita tidak menambah dalam beribadah. Karena tujuan hidup ini untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang suka dengan video ini. Silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih.